البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Berarti bukan lupa tapi belum tahu. Ternyata tidak sama antara apa qomato dengan qomtorir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh, wa an Abi Humaid Abdurrahman ibni Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Abu Humaid As-Sa'idi lebih terkenal dengan kunyahnya Abdurrahman bin Sa'ad. Qala ista'malan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azd. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan seseorang dari Azd, Shanu'ah, yuqalu lahu Ibnu Lutfiyah, dipanggil dengan Ibnu Lutfiyah. Kata Ibnu Hajar, dalam riwayat yang lain Ibnu Utabiyah, dan dua-duanya mungkin. Kadang seseorang itu julukannya atau kunyahnya atau yang semacam itu dia lain-lain. Seperti siapa? Sufyan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Terkadang dinisbatkan Sufyan bin Munayyah, dan dua-duanya satu orang. Ala shadaqah, untuk mengurusi shadaqah, yaitu jadi jabi, yaitu pengambil shadaqah. Falamma qadim, ketika dia tiba ke hadapan Rasulullah SAW, qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilai. Ini diberikan untuk Anda, sementara yang ini dihadiahkan kepada saya. Faqama Rasulullah SAW alal mimbar, maka Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Fahamidallaha wa asna alaih, lalu beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, amma ba'd fa inni astamilu rajula minkum alal amal. Sesungguhnya saya itu telah mempekerjakan salah seorang dari kalian untuk suatu amalan atau untuk amalan ini. Mimma wallanillahu, yaitu dari amalan-amalan yang Allah Ta'ala menguasakan saya untuknya, yaitu memberikan wilayah untuk saya, kekuasaan. Fayati fayaqul, lalu dia datang dan mengatakan, hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat li. Ini untuk Anda dan yang ini adalah hadiah, dihadiahkan kepada saya. Afala jalasa fi baiti abihi au ummih, kenapa dia itu tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, hatta ta'tiyahu hadiyatuh, sampai datang kepada dia hadiahnya. In kana shadiqa, kalau dia adalah jujur. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqih, demi Allah tidak ada seorang pun dari kalian mengambil sesuatu tanpa hak, illa laqiyallaha ta'ala, kecuali dia nanti akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, yahmiluhu yaumal qiyamah, dalam keadaan dia memikul barang tadi di hari kiamat. Fala a'rifanna ahadan minkum, maka sekali-kali aku tidak ingin mengenal seorang pun dari kalian, laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu rugha, dalam keadaan dia, yaitu dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia memikul onta yang sedang melenguh. Itu kalau rugha diartikan melenguh. Au baqaratan laha khuwar, atau lembu yang punya lenguhan. Au syatan tayar, atau kambing yang mengembik. Summa rafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau, hatta ru'iya bayadha ibtayh, sampai tampaklah putihnya kedua ketiak beliau, kedua ketek beliau. Faqal, kemudian beliau berkata, Allahumma hal balagtu, ya Allah, apakah saya telah menyampaikan? Salasan, sebanyak 3 kali beliau mengucapkan itu. Muttafaqun alaih. Tayyib. Disebutkan oleh Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu di sini bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan seseorang dari wilayah Azd untuk apa? Untuk mengurus sedekah. Ini menunjukkan apa? Dibolehkannya at-tanawub fil a'mal, yaitu apa? Saling menggantikan di dalam amalan, dan bolehnya istikhlaf fi ba'dil umur, yaitu mencari pengganti di dalam sebagian urusan. Kepala negara tertinggi tidak mungkin mengurusi semuanya, maka perlu apa yang namanya perwakilan untuk mengurus ini, untuk mengurus itu. Sebagaimana Rasulullah menjadikan Umar bin Khattab untuk mengurus apa? Baitul Mal, menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai pengurus zakat yang telah sampai di situ, dan seterusnya penjaga zakat, dan menjadikan yang lain-lain sebagai
boleh jadi sebagai katibul wahyi. Tidak semua itu dikerjakan oleh Rasul. Kadang ada yang beliau mampu, kadang ada yang Allah menghendaki beliau tidak mampu. Tetapi perwakilan itu adalah disyariatkan. Dan dijelaskan oleh para ulama, syarat seseorang itu menjadi wakil atau pekerja waliul amr adalah adanya ada beberapa syarat sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Syarat pertama, dia harus muslim, orang kafir tidak boleh. Nah, ini sudah banyak dilanggar oleh muslimin sendiri. Karena merasa lebih kagum kalau pekerja mereka adalah dari orang-orang yang sana. Orang-orang nggak tahu apa itu mat saleh atau apa. Adapun sesama muslim yang memang terpercaya, mereka merasa tidak percaya sama dia. Walaupun orangnya jujur. Padahal ini adalah syarat sahnya, dia harus muslim. Orang kafir boleh kerja tapi kerja kasar, jangan kerja yang membawa kemuliaan. Kemuliaan adalah untuk Allah dan Rasulnya dan mukminin. Itu syarat pertama, muslim. Syarat yang kedua adalah balik, yaitu dia sudah balik. Yang masih anak-anak maka dia belajar, bukan bekerja. Maka salah besar orang-orang yang menjadikan anak-anak kecil itu kerja di jalan-jalan atau kerja ini itu, sementara walinya masih mampu untuk memberikan nafkah kepada dirinya. Anak kecil dia adalah sebagai pelapis kedua, generasi berikutnya untuk membawa agama umat ini. Maka harusnya mereka dipersiapkan untuk menghadapi ujian yang lebih berat. Karena tidak ada satu zaman pun kecuali yang setelahnya akan lebih jelek. Maka perlu persiapan yang lebih baik. Baik, syarat kedua adalah balik. Kemudian syarat yang ketiga adalah yaitu al-khibrah, adanya kemampuan. Karena terkadang orangnya jujur tetapi dia tidak memiliki kemampuan, maka ini bukan pada tempatnya. Harus ada kemampuan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Dzar, inni uhibbuk wa inni arafika dha'ifan. Wahai Abu Dzar, saya sayang padamu dan saya melihat di dalam dirimu itu ada kelemahan. Fala tawallayanna rajulan au rajulain. Maka jangan sekali-kali engkau berkuasa kepada satu atau dua orang, yaitu jadi pemimpin, jangan. Padahal Abu Dzar ini yang dipuji Rasulullah SAW, ma'adallati sama wala aqlatul ghabra asdaqa min Abi Dzar al-Ghifari. Tidak ada seorang pun yang dinaungi oleh langit dan dipikul oleh bumi orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Ternyata Rasulullah menasihati, jangan engkau berkuasa karena engkau itu lemah. Jangan engkau mengurusi suatu amanah karena engkau itu lemah. Padahal beliau paling jujur. Menunjukkan khibrah itu harus ada. Kemudian yang keempat, harus ada amanah dan as-sidq, yaitu amanah, dia dipercaya dan dia itu jujur. Yaitu kepandaian saja, kecerdasan dan yaitu keahlian itu tidak cukup kalau orangnya tidak jujur. Sebagaimana kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kam min dakiyin wa wujidat fihi khiyanah. Alangkah banyaknya orang yang dia itu pandai dan cerdik tetapi di dalamnya didapati ada pengkhianatan. Maka seluruh syarat tadi harus terpenuhi untuk seseorang menjadi amil, menjadi pegawai pemerintah. Terutama adalah amil zakat, semacam itu juga. Dan memang asal pembahasan dari Ibnu Qudamah masalah Masalah amil zakat. Baik. Dan disebutkan di sini Rasulullah SAW mempekerjakan seseorang dari Azd. Itu menunjukkan bahwasanya semua itu diletakkan pada tempatnya. Di sini ada bantahan terhadap orang-orang komunis, orang-orang sosialis yang mengharuskan prinsip mereka adalah sama rata sama rasa. Kalau bahasa kita, kalau bahasa di sini wallahu alam, yaitu kalau kaya semuanya harus kaya, kalau ada pekerjaan semuanya harus punya pekerjaan yang sama. Ini tidak tepat. Tapi yang betul adalah masing-masing diletakkan pada tempatnya sesuai dengan kemampuan dan bidang dia. Makanya di sini walaupun Bani Adi itu banyak yang memiliki kemampuan, Rasulullah ternyata tidak banyak memilih Bani Adi, tapi Bani Azd. Dan ketika di dalam masalah pemerintahan itu sendiri, masalah panglima-panglima perang dan sebagainya, Rasulullah tidak memilih Bani Adi dan tidak memilih Bani Azd, tapi banyak memilih dari Bani Umayyah. Itulah yang terjadi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Arabi kalau tidak salah, atau Muhibbuddin Al-Khatib. Menunjukkan bukanlah yang namanya keadilan itu semua harus diletakkan pada posisi yang sama, tetapi semua itu diletakkan sesuai dengan kemampuan dia. Itu baru yang namanya keadilan. Baik. Makanya di sini Rasulullah SAW
mempercayai seorang sahabi yang namanya Ibnu Lutbiyah. Adapun berikutnya yang menunjukkan adanya kesalahan itu tidaklah menunjukkan bahwasanya orang ini khianat atau apa, tapi boleh jadi beliau belum sampai kepada beliau ilmu, belum sampai kepada beliau hadis, yaitu apa, naha Rasulullah SAW an hadiyatil ummal. Rasulullah melarang untuk pekerja pemerintah itu mendapatkan hadiah. Boleh jadi beliau belum tahu itu. Itu wajar. Bukanlah orang yang baik dan hebat itu orang yang tidak pernah salah, tapi adalah orang yang ketika belum tahu kemudian salah, kemudian ketika diberitahu langsung memperbaiki. Inilah orang yang baik, dan inilah persangkaan kita kepada para sahabat. Makanya ketika ini menunjukkan nanti ada kesalahan, beliau dapat hadiah, jujur beliau terang-terangan, ini memang seperti ini, yang ini orang bilang ini hadiah untuk saya. Jujur dia. Cuma Rasulullah menyalahkan, bukan seperti itu caranya. Kelanjutannya besok, insya Allah besoknya lagi. Allahu a'lam.